Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin, hadirat sekalian, hafidhoni wa hafidhakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Baitur Rahim Villa Taman Kartini yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang sababun nuzul, sekarang surah At-Tin. Langsung ayat 5 dan 6 hanya dua itu di sini. Allah berfirman, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Dalam satu riwayat dikemukakan bahwa firman Allah, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. At-Tin ayat 5 tadi mengandung arti dikembalikan ke tingkat pikun seperti bayi lagi. Sehubungan dengan hal ini, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang kedudukan orang yang pikun. Maka Allah menurunkan ayat selanjutnya yang menegaskan bahwa mereka yang beriman dan beramal soleh sebelum pikun akan mendapatkan pahala yang tiada putus-putusnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Al-Aufi yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Baik, kalau kita merujuk pada riwayat yang ada dulu ya, kan manusia ini diciptakan oleh Allah dari lemah, menguat sampai puncak kekuatannya, melemah lagi, melemah sampai jadi seperti anak kecil lagi. Itu sudah menjadi sunnatullah.
Jadi sistem yang Allah bangun pada manusia itu begitu. Lahir dalam keadaan lemah. Terima kasih Ustaz ya, jazakallahu khairan. Kita doakan semoga segenap harapan baik beliau segera Allah ijabah dengan mudah, dengan mulia, dengan bahagia, dengan tanpa susah payah. Amin Allahumma amin insyaallah. Jadi saya ulang ya. Seseorang ini, setiap kita ini maksud saya itu awalnya lemah. Terus menguat sampai puncak kekuatannya. Terus melemah sampai seperti bayi lagi. Ini nggak bisa dipungkiri, ini sistem yang Allah bangun pada umumnya manusia. Ya kalau orang Jawa bilang umur gak kena apusi. Jadi umur itu nggak bisa dibohongi. Sebetapapun gagahnya, kalau udah umurnya nggak muda lagi, ya nggak tahu gimana ceritanya, ya ada saja yang melemah. Walaupun jago pimpong sama itu. melemah. Itu sunnatullahnya itu begitu. Nah, kalau kita merujuk pada riwayat ini, orang yang semasa masih gagahnya banyak beriman, dia beriman dan beramal soleh. Dia beriman dan banyak beramal soleh. Maka bagi mereka itu pahala yang tidak putus-putusnya. Karena biasanya begini, orang kalau sudah tua itu biasanya hanya mau tapi tidak mampu. Kemauan ada, kemampuan tidak ada. Kalau sudah tua itu biasanya begitu, biasanya tapi. Mohon maaf saya belum tua soalnya, katanya begitu katanya. Jadi kalau orang sudah tua itu kadang kemauan ada, kemampuan tidak ada. Kalau masih muda kan insya Allah kemampuan ada. Kadang kemauan yang enggak ada kalau masih muda itu. Lupa. Tapi makanya bersyukurlah pada Allah, orang ketika masih kuat-kuatnya, karena dia beriman kepada Allah dengan baik dan benar, dia buktikan iman itu dengan berbanyak ibadah dan amal soleh. Maka nanti di hari tuanya ketika dia sudah tidak mampu, dia akan diberi pahala yang tanpa putus. Penjelasan ini nanti kiranya bisa kita baca dalam hadis Bukhari, ketika Nabi bersabda, barang siapa orang yang saat sehatnya dan saat mukimnya, atau kamakal beribadah dan beramal soleh, punya kebiasaan yang baik lah kalau bahasa kita. Kok satu saat dia safar atau sakit, maka Allah bilang kepada malaikat, catat untuknya pahala seperti biasanya dia berbuat. Kata Imam Ahmad bin Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan bahkan ketika dia sudah wafat, maka nun sewu, ini kita alhamdulillah masya Allah rutin misalnya taklim subuh hari Rabu misalnya. Di antara kita hari ini ada yang terhalang safar misalnya. Itu bagi yang safar itu dapat pahala yang sama seperti biasanya dia ngaji di hari Rabu ini misalnya gitu. Ada di antara kita yang biasa ngaji hari Rabu, hari ini sedang sakit, nggak bisa hadir, maka diberi pahala seperti biasanya dia ngaji. Kalau merujuk pada penjelasan Imam Ahmad bin Taimiyah rahimahullah tadi, bahkan ketika yang bersangkutan itu sudah wafat, penjelasan beliau bisa dibenarkan dengan ayat ini. Karena bagi orang yang sudah kembali melemah itu, yang sudah tidak kuat lagi mengerjakan apa yang biasanya dia kerjakan, itu kata Allah, bagi mereka adalah pahala yang tiada putus-putusnya. Terus dapat pahala. Inilah kelebihannya kalau kita punya kebiasaan yang baik. Makanya dalam satu riwayat dikatakan ightanim khamsan qabla khamsin. Perhatikan yang 5 sebelum datang yang 5. Perhatikan yang 5 sebelum datang yang 5. Saya lupa urutannya. Saya buka dulu aja kerpean saya. Jadi perhatikan yang 5 sebelum datang yang 5. Sebentar kita delok kerpean ini. Urutannya saya lupa urutannya. Hadisnya Ali bin Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
Qala beliau berkata, qala telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lirajulin kepada seorang lelaki wa huwa ya'idhu sementara Nabi sedang menasihati yang bersangkutan. Apa kata Nabi pada laki-laki itu? Igtanim khamsan qabla khamsin. Perhatikan yang 5 sebelum datang yang 5. Apa itu? Syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ketika masih muda, masih gagah, banyak beribadah, banyak beramal soleh, berbuat aneka kebaikan-kebaikan yang Allah ridhoi. Begitu tua, sudah tidak sanggup lagi, apalagi sudah meninggal dunia, maka dicatat untuknya pahala seperti biasanya dia berbuat. Semoga kita termasuk yang ini ya, amin insyaallah. Wasihataka qabla saqamika. Dan sehatmu sebelum sakitmu. Ketika masih sehat, rajin beribadah, rajin beramal soleh. Begitu sakit, gak sanggup lagi misalnya. Beberapa hal yang dia biasa kerjakan gak sanggup lagi dia kerjakan. Maka baginya pahala seperti biasanya dia berbuat saat sehatnya. Wa ghina'aka qabla faqrika. Dan kayamu sebelum fakirmu. Dulu ketika masih kaya raya, banyak bantu orang, bantu masjid, bantu musola, bantu majelis taklim, bantu fuqara masakin, anak yatim, bantu saudara, bantu orang tua, bantu keponakan, bantu sepupu, bantu semuanya. Ya namanya orang kan kadang ada masa di mana secara ekonomi nggak segagah dulu lagi. Karena uang ketika masih menjabat dengan ketika masih sudah pensiun itu beda katanya gitu kan. Dia kan katanya. Apalagi kalau sudah akhir-akhir bulan atau apa gitu katanya itu isi dompet itu serem karena pegang golok semua. Oh lanjut. Nah tapi karena dulu ketika masih mampu, masih kaya, dia banyak berbuat kebaikan, membantu sesama, maka ketika dia sudah tidak mampu lagi, pahalanya masih terus mengalir seperti kebiasaannya. Terus kemudian wa faraghaka qabla syughlika, dan waktu luangmu sebelum masa sempitmu. Masa luang itu ya ketika kita masih punya keleluasaan waktu untuk beribadah, berzikir, beribadah kepada Allah ini, berbuat aneka kebaikan yang Allah ridhoi. Pada saat waktu kita sempit. Waktu sempit ini ada yang mengatakan memang sibuk banget, ada yang mengatakan waktu sempit itu waktu ketika sakaratul maut itu loh. Di detik kematian kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi udah itu. Maka di saat itu pahala itu akan tetap mengalir seperti biasanya kita berbuat kebaikan di waktu luang kita. Wa hayataka qabla mautika, dan hidupmu sebelum matimu. Semasa hidupnya dia banyak berbuat kebaikan-kebaikan yang Allah ridhoi. Maka ketika wafat yang bersangkutan insya Allah akan tetap diberi pahala seperti biasanya dia berbuat di saat masih hidupnya. Hadisnya riwayat Al-Hakim. Itu diantaranya. Makanya saya ulang sekali lagi, ketika seseorang itu membiasakan diri dalam kebaikan-kebaikan akan dapat summa radatnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Cuman memang kalau kita bicara tafsirnya itu ada yang menafsirkan, diantaranya lagi adalah umumnya orang itu nanti akan dikembalikan ke asfala safilin, maksudnya ke neraka, maksudnya itu. Karena kita tahu bahwa di antara tempat kembalinya manusia itu kan ada iliyin, ada sijjin. Manusia itu akan kembali ke sijjin itu. Sijjin itu asfala safilin, tempat yang bumi lapis ke-7 lah kalau di dalam tafsirnya itu. Kecuali yang beriman dan beramal soleh. Maksudnya semua manusia akan kembali ke asfala safilin, ke neraka itu kalau tidak beriman dan tidak beramal soleh. Itu mirip dengan surah Al-Asr itu, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi manusia itu semua dalam kerugian kecuali yang beriman dan beramal soleh dan mau saling
memberikan wasiat pesan kebaikan dan kesabaran. Jadi singkat kata singkat cerita, kalau kita tidak mau kembali ke asfala safilin, ke neraka, supaya kita kembalinya nanti ke surga insyaallah, maka jaga iman kita, kuatkan harapan kepada Allah agar dijaga iman Islam kita, dan mohon pertolongan kepada Allah agar kita ini terus dibimbing oleh Allah untuk mau dan mampu beribadah dan beramal soleh dengan baik dan benar. Makanya begini, nah ini kalau kita memadukan dua hal ini, kan saya ulang ya, orang itu semakin tua itu bukan semakin menguat, tapi semakin melemah, betul nggih? Saya ulang, orang semakin tua bukan semakin menguat, tapi semakin melemah. Nah, kadang tadi ada titik-titik tertentu di mana kita mau tapi tidak mampu. Supaya kita tetap diberi kemampuan oleh Allah, maka mohon pertolongan kepada Allah agar kita walaupun sudah tidak gagah lagi, tapi diberi kemauan dan kemampuan oleh Allah untuk mengeksekusi amal soleh kita. Di antara doa yang Allah ajarkan itu ada di surah Al-Ahqaf ayat 15 itu. Begitu masuk usia 40 tahun atau lebih, jenengan udah 40 tahun lebih semua nih. Itu Allah ajari doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Pertama, mohon bimbingan kepada Allah agar diberi kemauan dan kemampuan untuk bersyukur. Jadi orang itu semakin tua itu bukan semakin sabar sebenarnya kalau merujuk pada konsep ayat ini. Loh, sabar enggak apa-apa, bagus dan mulia. Cuman untuk orang tua sabar itu kurang cocok. Kenapa? Karena sabar itu menahan. Sabar itu nahan. Sementara badan kita ini kan bukan menguat tapi melemah. Kalau nahan capek. Tapi kalau syukur plong. Makanya kita butuh petunjuk dan bimbingan dari Allah agar semakin tua semakin bersyukur. Itu di Al-Ahqaf surah ke-46 ayat 15 itu, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala shalihan tarda. Itu mohon pada Allah agar kita semakin tua semakin bersyukur, semakin bersyukur. Bukti syukur itu plong itu apa? Saya sering contohkan di sini nggih. Saya contohkan di sini. Misalnya Al-Ahqaf itu surah ke-46. Nggih. Misalnya gini. Ibu-ibu misalnya ibu-ibu ini belanja di tukang sayur. Sama tukang sayurnya kembaliannya enggak dikasih, 3.000 rupiah. Itu kalau ibu-ibu enggak sabar, itu dendamnya bisa 3 bulan itu. Walaupun cuma 3.000 rupiah itu, kalau enggak sabar. Tak titeni, saya tandai pokoknya itu. Itu kalau enggak sabar. Kalau sabar ngomong gini, saya ikhlaskan ya. Jadi nahan, saya ikhlaskan, nahan gitu. Tapi kalau syukur ngomongnya apa? Alhamdulillah, yang keambil cuma 3.000 rupiah, alhamdulillah. Yang 3.000 real masih aman, alhamdulillah. Misalnya. Jadi singkat kata singkat cerita ini plong akhirnya gitu. Dan itu lebih menyehatkan insyaallah. Makanya semakin tua idealnya bukan semakin bersabar. Semakin tua idealnya semakin apa? Bersyukur. Makanya kita butuh bimbingan Allah. Dan ini kan enak ngomongnya aja, kadang prakteknya ya sulit pakai dal, kecuali dimudahkan oleh Allah. Makanya mohon kepada Allah pertolongan agar dibimbing untuk semakin tua semakin pandai bersyukur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah. Kita mohon kepada Allah agar kita ini diberi kemauan dan kemampuan juga walaupun udah tua, udah enggak muda lagi, untuk beramal soleh yang Allah ridhoi. Karena kadang orang itu semakin tua semakin tidak punya kemampuan. Sementara harapan kita semoga kita tetap diberi kemampuan. Maka kita mohon bimbingan dari Allah, bantuan dari Allah, arahan dari Allah agar kita ini
walaupun sudah tidak muda lagi, tapi tetap masih diberi kemauan dan kemampuan oleh Allah untuk beramal soleh yang Allah ridhoi. Itu harapannya itu begitu. Sehingga kita ini tetap produktif lah kalau bahasa kita dalam kebaikan-kebaikan. Walaupun tadi andaikan pun tidak bisa, masih ada yang tadi ya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wa aslih li fi dzurriyyati. Ya itu. Mohon pada Allah agar anak cucu kita diperbaiki keadaannya untuk kita. Wa aslih li fi dzurriyyati. Umumnya orang kalau semakin tua ada kekhawatiran tentang anak-anak. Umumnya itu. Faktanya banyak orang tua yang kalau semakin tua yang dipikir itu anak cucu. Kepikiran anak cucunya. Termasuk tentang agamanya, iman Islamnya, akhlaknya, macam-macam. Maka supaya kekhawatiran itu tidak terjadi, diperkuat harapan, dan harapan yang diajarkan oleh Allah adalah wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaikilah keadaan anak cucuku itu untukku. Supaya kalau mereka baik kan kita dapat bagian pahalanya. Kalau mereka berbuat buruk, kita tidak dapat dosa sih, cuman kan sedih orang tua kalau anak itu jahat atau enggak benar misalnya. Maka kita mohon pada Allah wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaikilah untukku keturunan-keturunanku. Wa aslih li fi dzurriyyati. Terus inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Karena kita tidak lagi semakin jauh dari kematian, semua kita umumnya semakin dekat dengan kematian, maka segerakan taubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya di antara penjelasan sebagian para mufassir berkenaan dengan summa radatnahu asfala safilin, itu di antaranya. Nah, namun kalau kita tadabburi juga, kalau kita tadabburi ayat tadi itu, umumnya orang kalau imannya baik dan benar, amal solehnya baik dan benar, umumnya ya, insya Allah lah, itu tidak akan sampai mengalami pikun, insya Allah. Tapi bukan berarti kalau pikun berarti dia nggak benar ya, bukan maksudnya. Tapi umumnya orang itu kalau beriman dengan baik dan benar dan beramal soleh dengan baik dan benar, insya Allah nggak sampai seperti bayi lagi lah. Itu namanya illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Itu kalau kita tadabburi. Karena saya secara pribadi itu ketemulah dengan beberapa orang itu yang sampai sepuhnya itu ya nggak pikun, bahkan masih sangat mandiri. Nah, itu kalau saya perhatikan kebiasaannya, memang di samping imannya dengan izin Allah terjaga, amal solehnya juga luar biasa. Itu seperti itu. Ya nggak usah jauh-jauh, karena yang saya tahu kan orang yang sekitar saya kan, Allah kan kakek saya dari jalur ibu itu punya kebiasaan baik bangun jam 2 dini hari beliau itu mandi sekujur tubuh, mandi air sumur di Lumajang itu. Kalau air sumurnya dingin kalau subuh itu, apalagi beliau dekat Gunung Semeru itu dingin. Nah, itu sholat tahajud, nanti sambung sholat subuh berjamaah di musola, nanti sambil nunggu waktu duha sambil baca Al-Quran beliau. Nanti dipuncai dengan sholat duha, begitu keluar sarapan terus ke sawah, begitu hari-harinya gitu aja. Itu sampai yang saya ingat sih beliau wafat di usia 86 tahun. Sampai dengan usia begitu itu masih gagah jalannya. Insya Allah, yang saya tahu juga nggak pikun, masih berani makan sate, duren. Ketika istri beliau meninggal itu, kan saya bilang istri beliau, anak nenek saya sudah meninggal lebih dulu ya, itu sudah istri yang ketiga. Nah itu beliau di usia 80-an tahun itu masih ngomong ke ibu saya, Allah yarham, tidak ada lagi kita istri yang bisa saya nikahi, ya umur 50 gitu loh. Sik gagai. Itu Masya Allah, yang saya tahu itu gitu beliau, Masya Allah. Nah terus yang saya lihat lagi juga itu nenek saya dari jalur bapak, Allah yarham. Ini lebih tua lagi meninggalnya. Itu sampai dengan usia
90-an tahun lebih bahkan mungkin, itu komunikasi masih nyambung itu. Bahwa ada yang agak lupa mungkin ya, tapi masih nyambung komunikasi. Keluar dari kamar dalam keadaan bersih karena beliau orangnya apik ya. Dan meninggal dalam kebiasaannya. Di antara kebiasaan beliau yang saya alami dari sejak kecil itu, saya kecil bangun itu pertama yang saya dengar di kuping saya itu bacaan Al-Quran beliau. Jadi begitu saya bangun, yang saya dengar pertama itu bacaan Al-Quran beliau. Dan beliau akrab dengan Al-Qurannya itu, walaupun udah umur segitu nggak pakai kacamata. Karena saking akrabnya dengan Al-Qurannya itu, sudah nggak perlu pakai kacamata bacanya itu aja. Karena saking akrabnya dengan Al-Qurannya itu. Nah, meninggal dalam kebiasaannya, apik orangnya. Jadi beliau wudhu terlebih dahulu, masuk ke kamar istirahat, ya sudah terus koma dan akhirnya meninggal. Jadi dipuncai dengan kebiasaannya wudhu itu. Allahu Akbar. Nah, semoga kita semua husnul khotimah, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Nah, di antara amalannya ya tadi, mumpung kita masih gagah ya jaga iman Islam kita, terus mohon pertolongan pada Allah agar dijaga iman Islam kita, bahkan disempurnakan iman Islam kita. Terus yang kedua, tingkatkan ibadah dan amal soleh semampu kita. Dan jangan lupa tadi berharap kepada Allah, terutama yang ada di surah Al-Ahqaf ayat 15 tadi. Kalau udah merasa umur 40 tahun, sudah merasakan ini ya. Nah, itu di antara doanya tadi, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu di antara doanya. Pun selanjutnya sababun nuzul surah Al-Alaq. Al-Alaq ini dari ayat 6 di sini, dari ayat 6. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Kalla innal insana layadgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena dia melihat dirinya serba cukup, merasa enggak butuh. Padahal semua kita ini harus merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hanya kepada Rabb-Mu lah kembalimu. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia mengerjakan sholat? Bagaimana pendapatmu jika orang yang dilarang, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, itu berada di atas kebenaran? Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Sekali-kali jangan kamu patuh kepadanya, dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu riwayat dikemukakan bahwa Abu Jahal namanya Amr ibn Hisham pernah berkata, apakah Muhammad meletakkan mukanya ke tanah, sujud maksudnya, di hadapan kamu,
Apakah Muhammad meletakkan mukanya di tanah atau sujud di hadapan kamu? Ketika itu orang membenarkannya. Selanjutnya Abu Jahal berkata, demi Lata dan Uzza, sekiranya aku melihat dia sedang berbuat demikian, akan aku injak batang lehernya dan ku benamkan mukanya ke dalam tanah. Ayat ini Al-Ahqaf ayat 6-19 turun berkenaan dengan peristiwa tersebut. Diriwayatkan oleh Ibnul Munzir yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam satu riwayat dikemukakan ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang salat, datanglah Abu Jahal melarang beliau melakukannya. Ayat-ayat ini Al-Alaq ayat 9-16 turun berkenaan dengan peristiwa tersebut sebagai ancaman kepada orang yang menghalang-halangi orang yang hendak beribadah. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dalam satu riwayat dikemukakan ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang salat, datanglah Abu Jahal seraya berkata, bukankah aku telah melarang engkau berbuat begini, yaitu salat maksudnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun membentaknya. Abu Jahal berkata, bukankah engkau tahu bahwa di sini tidak ada orang yang lebih banyak pengikutnya daripada aku? Maka Allah menurunkan ayat tadi 17-19 sebagai ancaman kepada orang-orang yang menghalang-halangi orang yang hendak melakukan ibadah dan merasa banyak pengikut. Ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan lain-lain yang bersumber dari Ibnu Abbas. Menurut At-Tirmidzi hadis ini hasan sahih. Allah. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu aslinya Abu Jahal itu kepada Nabi itu cinta aslinya. Bahkan menjelang perang Badar sebelum dia mati itu, dia dalam sirah itu ada ditanya oleh sahabatnya kan, sebenarnya kamu itu ke Muhammad gimana sih? Kata Abu Jahal, ya jangan aku ya percaya, saya percaya sama Muhammad. Karena Nabi Muhammad SAW itu diakui oleh musuh itu punya sifat al-amin, punya reputasi nggak pernah bohong. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu diakui oleh musuh, bahkan punya reputasi nggak pernah bohong. Jadi kebenarannya itu diakui sebenarnya. Bahkan kalau kita baca dalam sirah, itu Abu Jahal kalau papasan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ditutup wajahnya pakai surban. Ditanya oleh temannya, kamu kenapa kalau papasan dengan Muhammad kamu tutup wajahmu dengan surban? Kata Abu Jahal, kalau aku melihat wajahnya aku bisa jatuh cinta. Kalau aku melihat wajahnya aku bisa jatuh cinta. Artinya di dalam hati Abu Jahal itu ada kesombongan yang menyebabkan dia itu tidak mau mengakui perasaannya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan menurut catatan sirah, menurut sebagian catatan sirah itu dikatakan itu semua bermula dari ketika Siti Khadijah menolak lamarannya dan memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Jahal ini satu di antara sekian banyak laki-laki yang menjadi kandidat untuk melamar Siti Khadijah radhiyallahu anha. Di luar dugaan, yang dipilih oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha adalah laki-laki yang tidak ikut kompetisi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak itu dia patah hati kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sejak itu apa yang Nabi katakan, apa yang Nabi lakukan di mata Abu Jahal semuanya salah pokoknya. Gara-gara sentimen pribadi, masalah apa? Cinta. Masalah percintaan. Itu Abu Jahal itu. Jadi penyebab kenapa seseorang itu tidak beriman itu bahkan bisa karena perkara-perkara cinta, tidak hanya semata-mata perkara ekonomi. Kalau Abu Lahab kan ada yang mengatakan itu karena faktor ekonomi, karena Abu Lahab itu produsen patung. Produsen patung, bahkan dalam catatan sejarah itu ada yang mengatakan di abad-abad di mana Nabi diutus itu patung produk bangsa Arab itu diekspor sudah sampai ke India.
Makanya pantas kalau ada pendeta India yang mengatakan itu Ka'bah rumah kuil Tuhan kami. Karena ada ya salah satu patung yang ada di India itu memang hasil dari produksi di Mekah itu. Menurut informasi yang pernah saya dengar begitu. Selebihnya wallahu a'lam bishawab ya. Tapi yang pasti itu di antaranya sebab kenapa orang menolak kebenaran itu ya karena faktor nomor ekonomi. Kalau Fir'aun faktor kekuasaan. Wis kondang sebagai raja yang full power, ngaku sebagai Tuhan, kok tiba-tiba ngaku Tuhannya Nabi Musa kan ya enggak mungkin. Akhirnya ya mati dalam keadaan kafir itu. Nah, sama dengan Abu Lahab, Abu Jahal. Itu karena sentimen pribadi. Maka mengalahkan ego untuk tetap tunduk dalam kebenaran itu bukan hal yang mudah memang. Kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah pada Allah bagi kita yang dimudahkan oleh Allah untuk mudah menerima kebenaran. Mudah menerima nasihat, mudah menerima saran. Karena itu tanda bahwa hati kita di dalamnya ada kerendahan hati untuk menerima kebenaran, dan itu tanda orang-orang yang selamat. Insya Allah itu begitu. Itu yang pertama dulu ya. Berikutnya, istilah orang beribadah dihalang-halangi itu dari dulu sudah ada. Terutama ketika muslim itu minoritas. Sementara di mana muslim mayoritas, insya Allah penganut agama lain itu aman dan baik-baik saja. Tapi di mana muslim minoritas itu kadang ya dihalang-halangi. Kalau bahasa Al-Quran itu istilahnya mereka orang-orang musyrik itu membenci orang-orang yang beriman itu bukan karena jahat, tapi karena iman mereka itu. Jadi orang-orang musyrik itu nggak senang dengan orang-orang yang beriman. Nah, apa sih perbuatan Nabi yang merugikan orang-orang kafir saat itu? Secara kasat mata tidak ada. Cuman mereka sangat terancam eksistensinya kalau pengaruhnya berkurang gara-gara nanti orang akan lebih terpengaruh kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi di sini ego muncul, kesombongan muncul. Nah, namun demikian sebagai seorang muslim tentu kita tetap harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala risikonya. Maka syahidah pertama itu adalah siapa namanya itu? Ibunya Ammar ibn Yasir, istrinya Yasir itu siapa namanya? Sumayyah. Sumayyah betul ya? Sumayyah radhiyallahu anha. Itu kan gagal mempertahankan untuk tetap beribadah kepada Allah. Sampai menjadi syahidah pertama. Syahidah pertama dalam Islam itu wanita, namanya Sumayyah. Kemudian suaminya Yasir. Nanti putranya menjadi salah satu di antara yang dijamin oleh Allah masuk surga semasa hidupnya. Ahadul asyaratil masyhudil lahum bil jannah. Satu di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, namanya Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu. Itu seperti itu. Nah, kita bersyukur pada Allah. Ini kita tinggal di negara Indonesia ini, karena di negeri ini alhamdulillah masya Allah sholat kita masih bebas, alhamdulillah. Pengajian alhamdulillah masya Allah kita masih bebas lah, alhamdulillah. Aneka kegiatan-kegiatan keagamaan kita ini masih diberi kemudahan-kemudahan. Ini patut kita syukuri. Karena hal yang seperti ini belum tentu bisa terjadi di negara-negara lain. Nah, kita patut bersyukur pada Allah di Indonesia ini kita diberi banyak kemudahan-kemudahan. Bahwa ini itu ya biasa lah. Yang mau gimana lagi? Nyatanya ini itu ya ita itu banyak. Tapi paling enggak ayo kita syukuri dulu lah. Bahwa kita ini mudah untuk sholat, mudah untuk bertaklim, mudah untuk melakukan aneka kegiatan-kegiatan keagamaan ini, kita patut kita syukuri ini. Alhamdulillah, masya Allah la quwata illa billah. Tapi ya jangan sampai kejadian seperti di Turki itu dulu, di mana gara-gara Kemal Atatürk menjadi pemimpin sampai kurang lebih 30 tahun lebih adzan tidak berkumandang di masjid-masjid. Pengajian-pengajian agama tidak boleh ada. Sehingga kemudian banyak anak-anak muda di Turki itu, jangan salah, yang seusia rata-rata seperti saya ini kadang nggak bisa sholat. Nah, ada kan banyak fenomena kan anak-anak muda, pemudi-pemudi di Indonesia itu katanya kayak sewenang lah oleh wong Turki.
Padahal ternyata di antara mereka itu yang seusia-usia seperti saya ini banyak yang nggak bisa sholat. Kenapa? Karena pernah selama 30 tahun masyarakatnya dijauhkan dari agama. Belum lagi fenomena banyak orang-orang anak-anak muda Turki itu yang menjadi ateis atau agnostik. Gara-garanya setiap kali nanya masalah agama, jawabannya udah gitu taati aja, udah gitu taati aja. Akhirnya ya karena lama tidak ada kajian-kajian agama itu, sehingga tidak ada yang bisa menjelaskan kenapa kita kok mesti begini, kenapa tidak ada yang bisa menjelaskan hikmahnya. Nah kalau anak-anak kita bertanya tentang masalah agama itu jangan dimentahkan dengan mengatakan udah taati aja, udah taati, jangan begitu. Tapi kita katakan pertama gini nak ya, karena ini perintah Allah taati. Ini rumus, tidak ada hal yang Allah wajibkan kecuali dibalik semua itu pasti ada hikmah kebaikannya, dan tidak ada hal yang dilarang kecuali pasti ada hikmah keburukannya. Terangkan semampu kita supaya anak-anak ngerti, oh ternyata beragama itu ada manfaatnya untuk kita, baik jasmani maupun rohani kita. Nah, saya kalau pesan ke anak saya itu, saya dulu bilang, mas jangan bodoh, saya bilang, mas jangan goblok, saya bilang. Nah, itu dulu anak saya sering nanya, maksudnya jangan goblok bagaimana bu ya? Saya bilang orang yang tidak sholat itu bukan cuma durhaka kepada Allah, dia bodoh, saya bilang. Orang yang tidak sholat itu bukan cuma durhaka kepada Allah, dia bodoh, saya bilang. Kenapa bodoh? Karena ada banyak manfaat sholat tidak dia ambil. Saya terangkan manfaat sholat itu, jasmani maupun rohani dan seterusnya. Nah, saya bilang lagi, orang yang menyalahgunakan narkoba atau free sex, saya bilang, itu bukan cuma durhaka kepada Allah, dia bodoh dia. Kenapa bodoh? Ada banyak bahaya di balik free sex, di balik penyalahgunaan narkoba. Saya terangkan bahayanya. Sehingga dia tidak hanya durhaka kepada dia, bodoh, saya bilang. Ada banyak manfaat dalam sholat tidak dia ambil, makanya dia bodoh. Ada banyak bahaya di balik maksiat, dia terjang. Apa namanya kalau bukan bodoh? Nah, supaya kita ini tidak hanya memerintahkan anak-anak kita untuk beribadah, tapi kita bisa menunjukkan betapa ibadah itu indah. Jadi betapa ibadah itu indah. Itu seperti itu. Dan begitu seterusnya. Nah, di antara hal lagi yang patut kita pahami bersama adalah bahwa saya ulang, kita patut bersyukur pada Allah bahwa di sini dimudahkan dalam beribadah dan berdakwah dan macam-macam, dan patut kita waspadai jangan sampai terjadi seperti yang pernah terjadi di Turki dan di beberapa, atau seperti yang di Spanyol dan sebagainya. Kalau simpelnya gini deh, Islam itu tidak akan hilang dari muka bumi ini. Saya ulang, Islam tidak akan hilang dari muka bumi ini, karena kalau Islam hilang kiamat. Tapi Islam bisa hilang dari diri kita. Nauzubillahi minasyarri tadi. Islam bisa hilang dari keluarga kita. Islam bisa hilang dari negara kita. Bisa. Saya beberapa tahun yang lalu, udah cukup lama ya. Mungkin saya pernah cerita juga di sini. Saya ngisi kajian di sebuah sekolah di Jatimakmur Pondok Gede, namanya Al Marjan. Saya pas ngajar itu ada ibu-ibu datang baca ke saya. Dia bilang, Ustadz, keponakan saya murtad. Astagfirullah. Ya bu, kita doakan semoga dapat hidayah, amin. Terus selang berapa waktu saya ngajar lagi baca di situ. Ibu itu lagi datang. Ustadz, keponakan saya murtad. Yang kemarin bu, bukan Ustadz, ini yang pakai jilbab yang murtad. Naudzubillah min syarri dzalik. Astagfirullah. Ya udah bu, kita doakan dapat hidayah, amin. Selang berapa waktu ibu itu lagi datang lagi. Ibu itu lagi datang. Ustadz, kemarin anaknya murtad, sekarang ibunya yang murtad. Naudzubillah min syarri dzalik. Naudzubillah min syarri dzalik. Jadi Islam itu bisa hilang dari diri kita dan keluarga kita. Naudzubillah min syarri dzalik. Nah, bahkan Islam bisa hilang dari negara kita. Andalusia, Spanyol itu Islam pernah berjaya berabad-abad. Konon sekarang umat Islamnya hanya tinggal 3%. Allah, jadi ya begitu. Nah, itu seperti itu. Hal itu bisa terjadi pada kita gitu maksud saya. Tapi semoga tidak terjadi. Amin insyaallah. Semoga negara Indonesia semakin menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, kemah ripah lo Cinawi toto tentem kertora harjo. Amin Allahumma insyaallah.
Mudah-mudahan. Amin Allahumma amin. Sababun nuzul surah Al-Qadar insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anu dulu. Nggih monggo. Oke. 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 Kalau untuk kita yang Al-Ahqaf itu. Kalau An-Naml itu doanya Nabi Sulaiman kalau saya nggak salah. Doanya Nabi Sulaiman. Oke, hampir sama betul, hampir sama. Cuman untuk kita yang Al-Ahqaf aja. Al-Ahqaf ayat 15. Yang untuk kita. Kenapa? Nggih. Kalau yang yang An-Naml itu yang saya tahu itu doanya Nabi Sulaiman. Gak apa-apa juga sih kalau mau baca itu, cuman konteksnya memang Nabi Sulaiman. Konteksnya sama, mirip, agar beliau dibimbing oleh Allah untuk bersyukur. Karena nanti kalau kita tarik lagi berkaitan dengan surah As-Saba ayat 13 juga, agar keluarga Nabi Dawud itu semakin bersyukur. Wa qalilum min ibadiyasy syakur itu. Jadi Allah menuntut keluarga Nabi Dawud tidak hanya bersyukur tapi harus pandai bersyukur. Karena Nabi Dawud itu suaranya bagus, kaya raya, raja, istrinya 100 kan. Nanti Nabi Sulaiman ada yang mengatakan 1000 istrinya. Kekuasaannya tembus dimensi jin dan binatang kan. Nah, apalagi makanya harus bersyukur lebih. Makanya wa qalilum min ibadiyasy syakur, harus pandai bersyukur betul. Nah, Nabi Sulaiman merasa butuh bimbingan Allah Pak untuk bersyukur itu. Maka berdoa Rabbi auzi'ni an ashkura. Itu konteksnya Nabi Sulaiman yang saya tahu. Sementara yang di Al-Ahqaf itu memang untuk kita itu. Iya. Boleh Pak Haji, cuman kalau saya lebih condong ke Al-Ahqaf ayat 15 itu Pak Haji. Nggih. Ngoten. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih. Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar pendapat yang agak kontradiktif dengan aktivitas itu. Kenapa? Jadi untuk lansia yang sudah taruhlah usianya yang sudah 45 tahun, itu katanya boleh untuk tidak menjalankan puasa wajib dan juga boleh untuk tidak sholat wajib. Mohon dapat Pertanyaan gini, yang ngomong itu siapa Pak? Teman saya, dia kebetulan alumni Di Jawa Timur itu banyak pesantren Pak. Ada yang kanan, tengah, kiri juga ada. Iya betul. Itu yang sempat viral yang anaknya Kiai yang Polda nggak bisa nangkep itu kan agak kiri itu, agak ya macam-macam itu. Ya makanya harus hati-hati lah. Makanya gini ya, terlepas siapa yang ngomong ya. Pertama betul memang di antara sebab orang boleh tidak puasa di bulan Ramadan itu karena faktor lansia. Tapi lansia yang memang tidak mampu untuk puasa. Kalau masih mampu berpuasa tetap wajib berpuasa. Jadi ini beda dengan safar. Kalau safar itu memang uzurnya safar itu sendiri. Tapi kalau untuk lansia dan sakit juga sama. Sakit yang menyebabkan dia tidak mampu untuk berpuasa. Ukurannya kalau dia berpuasa tambah parah sakitnya. Nah, itu baru kena aturan itu Pak. Pak kok nggak puasa? Sakit Ustaz. Sakit apa? Panu. Nggak masuk. Jadi sama Pak lansia. Jadi lansia itu boleh tidak puasa di bulan Ramadan kalau dia tidak mampu. Tapi kalau lansianya mampu, tidak apa-apa. Fakta di lapangan, banyak orang-orang tua puasanya selesai Pak. Dan ada pula anak muda yang gagah tapi nggak kuat puasa karena imannya yang lemah. Bisa dipahami ya maksudnya nggih? Oke, itu yang pertama dulu Pak nggih. Itu yang pertama dulu. Yang kedua berkenaan dengan nggak wajib sholat.
Sependek yang saya tahu, lansia yang boleh tidak sholat itu lansia yang pikun. Karena begitu dia pikun, dia bukan mukallaf. Dia bukan orang yang dikenai beban hukum untuk wajib sholat. Kalau panjenengan sebagai anak diuji atau dianugerahi oleh Allah orang tua yang sampai mencapai pikun, tugas panjenengan cuma mengingatkan, Bu, ayo sholat. Kok tertandai pikunnya lagi kumat, gak usah dipaksa. Kenapa? Karena orang pikun bukan mukallaf dan dia tidak dikenai beban hukum. Jadi mungkin nun sewu nggih, maksud dari teman Bapak tadi itu mungkin maksudnya adalah orang lansia itu tidak wajib puasa kalau dia tidak kuat puasa, nanti bayar fidyah, Pak. Bayar fidyah. Yang kedua, mungkin maksudnya tidak wajib sholat kalau lansia itu sudah pikun. Tapi kalau masih seger buger, masih mampu untuk puasa, kuat ingatannya, maka wajib baginya puasa di bulan Ramadan dan wajib sholat 5 waktu. Ngoten nggih yang saya pahami. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi nggih, Mangko? Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ini ada seorang yang tadi juga tapi sekarang masalahnya kan iman seseorang itu naik turun. Terus Pak, terus. Naik turun dan kemudian pada saat dia turun, qadarullah diwafatkan oleh Allah. Nah ini termasuk asmaul safilin enggak? Baik. Baik. Secara prinsip dulu ya, kalau iman kita naik turun itu masih aman sebenarnya. Iman kalau naik turun itu masih aman sebenarnya. Karena memang normalnya iman kita manusia itu naik turun. Sehingga dalam Islam itu ada namanya futur. Futur itu muwales. Ya, itu dalam Islam diakomodir. Kata Nabi begini, selagi futurnya masih dalam sunnah masih aman lah. Artinya dia masih sholat, walaupun mungkin qobliyah ba'diyahnya hilang. Masih sholat, walaupun kadang mungkin tidak jamaah di masjid, tapi masih jalan 5 waktu itu. Itu masih normal, tapi jangan lama-lama. Jangan lama-lama, harus segera ditingkatkan. Takutnya nanti keterusan takutnya. Maka harus diusahakan untuk ditingkatkan menjadi lebih baik. Itu satu dulu. Nah, yang bahaya itu kalau imannya keluar masuk. Itu bahaya itu. Yang kalau bahasanya Nabi itu fitnah akhir zaman seperti potongan gelap malam, pagi beriman, sore kafir itu loh. Itu kalau sudah yang wajib ditinggal itu rawan deh itu. Itu bahaya dan fatal itu. Kalau sampai yang wajib ditinggal. Contoh gini, ini real Pak. Ada ibu-ibu nanya ke saya, bukan orang Villa Taman Kartini, ibu-ibu di Kemang 2 sana. Itu nanya ke saya, Ustadz, suami saya beberapa bulan tidak mengalami futur, beberapa bulan, 4 atau 5 bulan mengalami futur. Sampai tidak sholat 5 waktu Ustadz. Lah, ini kan yang pokok ini. Muwalesnya sampai tidak sholat 5 waktu. Saya bilang ini bahaya ini. Ini bahaya, ini rawan ini. Kenapa? Karena khawatirnya kategorinya keluar masuk. Karena pertaruhan antara iman dan kafir itu kan di sholat ini. Makanya menurut saya kalau yang Bapak maksud tadi adalah naik turun, insya Allah sih masih aman, masih aman. Ya, yang penting dia masih yang penting masih pokoknya masih dilaksanakan ya, itu masih aman sebenarnya. Ya walaupun kurang bagus gitu, tapi masih aman. Asal yang pokok-pokok dikerjakan Pak ya, yang pokok-pokok dikerjakan. Tapi kalau pas turun tadi itu dalam pengertian yang wajib ditinggalkan, apalagi sampai maaf imannya keluar itu, naudzubillah min syarri dzalik kalau yang seperti itu. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Ini dia, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mengenai kebaikan sholat sudah dilaksanakan, kemudian dua kalau kemudian tidak bisa bertahan sampai meninggal dunia berarti Ibnu Taimiyah, nggih, betul. apakah ini tidak berselisih dengan hadis Rasulullah yang Iya, baik. Terus yang kedua, dalam sholat itu kan ada hukum yang kita boleh tapi saya paham
Baik. Jadi langsung duduk saja, karena kita jadi mengatur ada orang yang sakit langsung duduk katanya ya. Iya. Akan duduk. Betul. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam memahami hadis itu gini Pak Haji. Kan ada hadis Sahih Muslim, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu ila min salasin, kalau anak Adam itu meninggal dunia maka putus amalnya kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Ada hadis yang lain terus kok isinya kok agak berbeda, karena ternyata di sini ada istilah walaupun dia sudah meninggal dunia, dari kebiasaannya itu dia dapat pahala yang terus mengalir walaupun dia sudah tidak bisa mengerjakan lagi. Nah, ini ada 2 hadis yang nampaknya gitu ya. Kok ini Nabi nyebut cuma 3, ini kok ada tambahan lagi, ini gimana cara memahaminya? Fakta di lapangan, para ulama dalam memahami hadis seperti ini pertama dikompromikan atau dipertautkan, namanya dibina. Sehingga kemudian berarti 3 ini nggak cuma 3 berarti masih ada yang lain. Ini 3 ini hanya salah satunya saja. Nah, tapi ada juga ulama yang kemudian udah ditarjih aja lah mana yang paling kuat. Berarti 3 ini yang paling kuat, Sahih Muslim misalnya gitu ya. Terus nanti ada yang belakangan mengatakan enggak bisa gitu. Lihat nasih mansuhnya, lebih dulu mana hadis ini sama hadis ini. Nah, hadis yang belakangan itu yang dipakai, bukan hadis yang itu, diantara cara memahami hadis. Nah, sependek yang saya pahami dalam hal ini Pak Haji, para ulama tidak membenturkannya, tapi mengkolaborasikan di antara keduanya. Sependek yang saya baca, in qata amalu illa min salasin itu ternyata bukan hanya 3. Nah, nanti ada hadis juga Sahih Muslim juga ternyata Nabi menjelaskan banyak amalan-amalan yang lain, tidak hanya 3 itu. Ya, tapi sebenarnya kalau kita telisik itu semuanya bermuara kepada 3 hal itu Pak Haji sebenarnya. Itu satu dulu ya Pak Haji, satu dulu. Yang kedua, begini Pak Haji. Kita ini beramal seumur kita, betul ya? Kita beramal seumur kita. Tapi insya Allah dan semoga kita dapat pahala surga selamanya. Kalau pakai teori hitung-hitungan manusiawi, nggak cocok. Masa beramal seumur yang cuma 100 tahun itu misalnya, kok dapat pahala surga selamanya? Nggak cocok. Bagaimana mungkin kita bisa membayar surga yang selamanya itu nikmatnya dengan amalan kita yang cuma 100 tahun misalnya. Taruhlah seumur dunia, misalnya seumur dunia ini masih 10.000 tahun lagi misalnya gitu ya. Bagaimana mungkin surga yang selamanya bisa kita bayar dengan harga seumur dunia yang 10.000 tahun? Enggak bisa. Tapi kenapa kok kemudian Muslim itu bisa masuk surga selamanya pahalanya? Pertama itu karena rahmat Allah. Makanya orang masuk surga karena rahmat Allah. Enggak usah ngeyel karena amalnya, enggak cocok. Surga itu mahal. Amal kita enggak cocok. Tapi kita tetap harus beramal supaya dirahmati oleh Allah. Satu dulu. Yang kedua, kata para ulama usul fikih, ini barokahnya niat. Ini barokahnya niat. Ini Pak Haji kalau kita lihat enggak masuk dalam hadis Sahih Muslim. Tapi ini hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim Pak Haji. Kalau kita lihat dari hadis ini. Apa itu barokahnya niat? Kita memang tidak beramal selamanya. Tapi kita berniat menjadi orang yang beriman selamanya. Maaf, jenengan berniat beriman selamanya apa sementara? Ya kan? Terus kita ini berniat menjadi orang baik sementara apa selamanya? Karena kita berniat menjadi orang beriman selamanya, berniat ingin menjadi orang baik selamanya, maka walaupun kita kenyataannya tidak selamanya, karena umur kita terbatas, dunia juga terbatas umurnya, kita sudah mendapatkan pahala seperti beramal selamanya, beriman selamanya. Hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Orang baru punya niat saja untuk kebaikan sudah diberi pahala sekali utuh. Ini enggak ada di Sahih Muslim Pak Haji. Yang tadi maksud saya, tapi ada dalam Bukhari Muslim, lebih lengkap lagi malah. Muttafaqun alaih lagi. Nah, itu makanya para ulama tidak memahami itu untuk dibenturkan Pak Haji. Tapi sependek yang saya pahami, hadis itu digabungkan. Ternyata enggak cuma 3 tuh. Ternyata ada banyak amalan-amalan yang kalau kita kerjakan itu kita akan dapatkan pahala yang terus menerus itu. Nah, sebenarnya tanpa kita sadari itu bagian dari jariyah itu yang pahalanya terus mengalir itu Pak Haji sebenarnya. Kalau kita tarik muaranya itu gitu sebenarnya. Ngoten nggih Pak Haji nggih? Wallahu a'lam bishawab. Sebelum saya tutup, ini ada yang nanya di online ini.
Didiklah anakmu di zaman anakmu. Oh, yang kedua berdiri. Maaf, Masya Allah, berdiri. Itu syarat sahnya sholat wajib. Kalau sholat sunnah nggak apa-apa ya. Kalau di fikih itu gini, di fikih itu, kalau selagi masih bisa berdiri, wajib berdiri. Sholat wajib ya. Kalau sholat sunnah nggak apa-apa langsung duduk. Kalau sholat wajib, wajib berdiri. Wajib berdiri. Nanti rukuk sujudnya semampunya. Saya ulang, dalam fikih wajib berdiri bagi yang mampu berdiri. Nanti rukuk sujudnya semampunya. Kalau masih mampu berdiri kok langsung duduk, kalau di fikih yang saya pahami itu tidak sah sholatnya, karena itu masuk syarat sahnya sholat fardu. Nah, kecuali ada Pak Haji, orang-orang tertentu itu kalau jalan dia kuat, begitu sholat keliengan dia. Jadi dia kalau berdiri gini keliengan, tidak kuat. Nah, daripada nanti jatuh atau apa, tidak mau ambil resiko, dari awal duduk, monggo silahkan yang begitu. Tapi harus jujur. Fakta, karena saya pernah ngobrol lah. Ada bapak masih kuat jalan kok, duduk. Saya kalau jalan kuat Ustadz, karena kan gerak ya. Tapi kalau berdiri gini, keliengan Ustadz. Takutnya jatuh. Nanti khawatirnya nanti orang malah ngerepotin orang kan. Nah, daripada saya dari awal langsung duduk aja Ustadz, karena kalau berdiri itu muter keliengan itu. Ada orang begitu ya. Jadi kalau jalan dia bisa, naik motor dia bisa, tapi kalau berdiri dia kayak muter gitu, nggak bisa. Nah, tapi harus jujur. Kalau jujur dia begitu, daripada nanti dia jatuh ngerepoti banyak orang, membuat panik banyak orang, maka silakan dia dari awal duduk. Tapi kalau nggak ada masalah jangan duduk. Itu bisa tidak sah karena itu masuk dalam syarat sahnya sholat. Jadi berdiri dalam sholat fardu itu masuk dalam syarat sahnya sholat. Ngoten nggih Pak Haji nggih, wallahu a'lam bishawab. Kalau soal orang di Mekah, betul tidak semua orang di Mekah itu berilmu, sebagiannya kayak Abu Jahal juga sama. Didilah anakmu di zaman anakmu, bagaimana maksudnya? Syukran. Pertama, riwayat dari Sayyidina Umar ini lemah. Ada yang mengatakan itu bukan perkataan Sayyidina Umar. Didilah anakmu sesuai dengan zamannya, bukan seperti zamanmu. Itu kan pernyataan Sayyidina Umar. Ada yang mengatakan itu lemah riwayat itu, dan itu bukan perkataan Sayyidina jadikan kalau mau jadikan teori parenting silakan, tapi itu bukan hadis, bukan perkataan Sayyidina Umar. Itu kalau dipaksakan lemah riwayatnya, bahkan ada yang mengatakan bukan perkataan Sayyidina Umar. Silakan kalau kita mau didik anak kita sesuai dengan konteksnya, maksudnya ya fakta di lapangan kan, metode pendidikan orang tua kita dulu kepada kita dengan kita ke anak-anak kita sekarang kan kenyataannya kan memang berbeda. Cuman teori-teori parenting itu patut untuk kita waspadai dan kita koreksi ya, karena hasil dari didikan teori parenting hari ini telah menghasilkan anak-anak yang gini. Teori parenting itu sangat memanusiakan anak-anak, tapi menjadikan anak-anak tidak memanusiakan orang tuanya. Itu beberapa kelemahan teori parenting hari ini. Enggak semuanya sih, cuma beberapa begitu. Jadi teori parenting hari ini kan bagaimana orang tua memanusiakan anaknya, tapi di antara buahnya adalah anak itu tidak memanusiakan orang tuanya. Nah, ini di antara dampaknya itu. Ya monggo kita perbaiki terus saja. Karena saya ulang sekali lagi, anak-anak kita harus dididik sebagai manusia. Mas, saya pribadi itu berusaha terhadap anak-anak saya itu, aku ngamuk, tak ngamuk aja anakku ngono. Saya marah-marah, saya nggak suka ya saya nggak suka gitu aja. Tapi dalam koridor pendidikan, supaya mereka tahu bahwa sebagai manusia dia harus pernah dimarahi, dia harus pernah mendapatkan sanksi kalau dia bersalah, dia harus belajar bertanggung jawab, harus jadi manusia dia. Itu seperti itu. Kalau saya pribadi sih gitu ke anak-anak saya. Itu, tapi ya enggak terus tak kopo ngono ya mboten, tapi harus belajar mereka untuk bertanggung jawab, termasuk harus siap untuk dimarahi. Itu karena nanti di luar sana yang lebih galak dari saya banyak. Saya bilang gitu. Marah, saya marahi aja. Dan reaksi anak-anak itu kalau dimarahi macam-macam. Ada yang memberontak, ada yang diam. Tapi harus kita bersamai terus dalam konteks pendidikan ya, bukan dalam konteks mendolimi. Harus saya kira itu wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah.
untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar kota. Boten? Nggih. Di sini aja ya. Nggih, Pak Haji. Sejak orang tua meninggal sih gitu. Biasanya liburan sekolah Pak Haji biasanya. Nggih. Enggak, Pak.